bangkit berdiri dan nyanyikan satu pujian di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerendahan. Mungkin singers bisa bantu saya nyanyi lagi. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Ku sembah Kau, angkat kedua tangan dan puji Dia ya Bapa. Ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang, segala keangkuhanku hilang. Puji Dia. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Seringkali dalam kebangunan rohani yang saya layani, Allah bekerja dengan indahnya justru di saat kita menyanyi, memuji Tuhan. Di tengah-tengah kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, itu Allah melawat umatnya. Pernah satu kali dalam satu kebangunan rohani, ada seorang ibu menggendong anak laki-lakinya, kira-kira umur 6-7 tahun yang sudah cukup besar, tapi tidak bisa berjalan, tidak bisa berdiri karena lemas semuanya. Jangankan berdiri, untuk menopang kepalanya saja tidak bisa. Selalu tertunduk begini dan digendong. Kakinya itu seperti plastik, tidak bisa berjalan, di mana-mana dia harus diusung. Saya tidak bisa lupa peristiwa itu. Dia berdiri di dekat panggung, dan sementara kami menyanyi, memuji Tuhan, mulai menyembah Allah, semua orang yang ada, ratusan waktu itu, ribuan orang mulai menyembah Allah. Tahu-tahu kuasa Allah itu turun dan Dia tepat di depan saya. Saya bisa melihat bagaimana Allah itu menjamah itu anak yang lumpuh, yang tidak berdaya, sedangkan kepalanya saja tidak bisa tegak berdiri. Waktu Allah menjamahnya, saya lihat langsung kepalanya itu tegak demikian, kakinya tegak. Nah, ibu ini saking terkejutnya melihat kuasa Allah datang, itu anak dilepaskan dari gendongannya dan anak itu jatuh. Saya pikir pasti patah kakinya dan tambah parah. Waktu jatuh dia malah berdiri dan dia malah lari. Dan di situ ibu itu menangis jadi-jadinya karena melihat kuasa Allah dinyatakan. Itu semua terjadi saat kita menyembah Allah kita. Amin. Dan banyak saya lihat anak-anak Tuhan tidak tahu bagaimana menyembah sebenarnya. Masih banyak yang menahan diri, menguasai dirinya, tidak betul-betul lost, tidak betul-betul mengalir seperti air, seperti sungai air yang hidup yang mengalir.
Masih ada sesuatu yang membatasi, something holding back, masih kita tahan-tahan. Saya ingin pada malam hari ini jangan ingat yang lain, jangan ingat sebelahmu siapa, kirimu siapa, depanmu siapa. Coba sadar bahwa Allah di tengah-tengah kita dan puji Dia dengan segenap hati kita. Amin. Saya ingin tanya siapa yang percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Jangan ada yang melipat tangan. Di sini nggak ada orang yang susah. Di sini Allah kita hidup. Amin. Jangan melipat tangan. Amin. Ini bukan orang susah semua. Siapa percaya Yesus sudah bangkit dari kematian? Haleluya. Tuhan kita hidup. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan kita hidup. Ya, jangan kalau orang begini, ini orang susah. Apalagi kalau begini. Ini nggak punya duit, saudaraku. Tapi kita mau memuji Tuhan. Nanti waktu ku sembah Kau, kita angkat tangan, kita menyembah Tuhan. Amin. Kita nyanyikan lagu ini di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Dan mulai menyembah Dia. Dan sementara menyembah Dia, saya tahu Tuhan akan menjamah kita. Ada yang sakit akan disembuhkan, yang terikat akan dibebaskan, yang susah dihiburkan, yang merasa putus asa akan diangkat kembali imannya. Nyanyikan di hadapan Dia, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sembah Dia, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Sekali lagi ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Haleluya, haleluya, kami sembah nama-Mu Tuhan. Ya dalam syanda, ya dalam-Mu, ya dalamu, kuralama sanda, ya dalama syanda, ya dalama syanda, ya dalama. Haleluya, haleluya. Syalabataka ya dalama, ya dalama. Terima kasih Bapa buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami hargai kehadiran-Mu di tengah-tengah kami saat ini. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita dalam kitab Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi.
Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Puji nama Tuhan. Saudara, kita pernah, mungkin banyak dari saudara sudah sering dengar kisah ini, di mana Yesus duduk di pinggir sebuah perigi atau sumur. Sementara Yesus duduk di sebuah sumur, maka jam 12 tengah hari waktu siang, datang seorang perempuan yang datang untuk mengambil air dari situ. Dan sementara Yesus sendirian, muridnya pergi ke dalam kota untuk membeli makanan. Terjadi dialog percakapan antara Yesus dengan perempuan tersebut. Waktu perempuan tersebut datang, Yesus tanya kepada perempuan tersebut, berilah aku minum. Dan perempuan tersebut berkata begini, tidak pantas kamu orang Yahudi dan minta kepadaku orang Samaria minum. Dan dikatakan oleh firman Allah, pada waktu itu antara orang Yahudi dan orang Samaria tidak ada perdamaian, tidak ada keharmonisan, atau dengan kata lain mereka saling bermusuhan. Sehingga dia katakan, kamu orang Yahudi, aku orang Samaria, tidak ada urusan antara kamu dengan saya, apalagi minta minum. Saudara, saya lihat dunia ini menderita. Dunia ini banyak sekali yang sengsara akibat satu hal ini. Apakah itu? Diskriminasi. Apakah itu? Prejudis. Dunia banyak penuh dengan penderitaan karena banyaknya prejudis, banyaknya diskriminasi, baik warna kulit, suku bangsa, tingkat pendidikan, tingkat sosial. Kita suka membeda-bedakan orang. Kita suka untuk memisah-misahkan orang. Kamu orang Yahudi, saya orang Samaria. Tidak pantas kita
saling berhubungan, apalagi kamu minta minum daripadaku. Satu negara yang penuh dengan penderitaan saat ini, misalnya negara India. Kenapa di India ini penuh dengan penderitaan? Karena di negara itu masih banyak sekali diskriminasi. Paling sedikit ada 4 kasta di sana. Ada Brahma, ada Ksatria, ada Weda, ada segala macam itu. Yang bagian galangan bawah tidak bisa bicara dengan yang di atas. Yang di atas tidak boleh bicara dengan golongan yang bawah. Menikah antara golongan yang lain tidak bisa. Nah, ini yang membuat banyak perbedaan dan banyak penderitaan di mana-mana. Negara seperti di Afrika Selatan, orang kulit putih tidak boleh bicara dengan orang kulit hitam. Orang kulit hitam tidak boleh bicara dengan orang kulit putih. Nah, ini yang membuat banyak orang penderitaan. Perempuan ini, mengapa dia begini? Kamu orang Yahudi, saya orang Samaria, kita tidak ada hubungan satu dengan yang lain. Ini terjadi karena perempuan ini belum merasakan kasih Allah di dalam dirinya. Setiap orang yang belum merasakan kasih Allah di dalam dirinya, selalu ada itu perbedaan, pilih kasih, diskriminasi, suka membeda-bedakan orang. Kamu suku Jawa, kami Sunda, kamu suku Madura, kami Tionghoa, kamu Ambon, saya Batak. Nah, inilah yang menyebabkan orang menderita, karena masih banyaknya adanya saling membedakan satu dan yang lain. Dan yang paling menyedihkan, saudaraku, kalau itu terjadi bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, itu logis, karena mereka memang belum mengalami kasih Allah, belum mencicipi kasih Allah di dalam dirinya, sehingga masih suka membeda-bedakan. Itu memang kita maklumi. Itu yang menyebabkan banyak penderitaan di dunia ini. Tapi yang paling menyedihkan lagi, banyak juga orang-orang Kristen yang masih mengadakan perbedaan satu dengan yang lain, sehingga tidak ada keharmonisan, tidak ada kasih, tidak akan ada saling pengertian, apalagi belas kasihan. Nah, tidak hanya itu, saudaraku, kadang-kadang ini diskriminasi, perbedaan menelusup di antara orang Kristen, sehingga orang Kristen di kota-kota dilarang untuk bergaul dengan orang Kristen yang lain. Kamu Baptis, saya Pantekosta. Kamu Betel, saya Advent. Kamu Katolik, kamu Protestan. Dan mulai saling kita tuduh-menuduh, dan kita tidak kumpul satu dengan yang lain. Nah, ini disebabkan karena kita belum mengalami kasih Allah sebenarnya. Mungkin orang tersebut sudah beragama, betul. Orang tersebut sudah masuk gereja, betul. Orang tersebut sudah hafal doa Bapa Kami, betul. Bisa nyanyi lagu-lagu rohani, benar. Baca Alkitab dari ujung sampai ke ujung, benar. Sudah hafal banyak ayat, betul. Tapi orang tersebut sebenarnya belum mengalami kelahiran baru, belum pernah mengalami kasih Allah yang sesungguhnya. Kasih Allah belum melanda di dalam dirinya. Kalau orang sudah dilanda dengan kasih Allah, maka kebencian, prejudis, syak, wasangka, curiga, saling menghakimi, saling bermusuhan, itu akan dihilangkan daripada kita. Karena Allah itu kasih adanya. Di dalam Dia ada satu kasih. Dan orang yang lahir dari Allah, Alkitab katakan, yang sudah lahir dari Allah, lahir baru dari Allah, ada satu kasih yang besar di dalam dirinya. Inilah sebabnya perempuan Samaria ini masih suka membeda-bedakan. Kamu Yahudi, saya orang Samaria. Kita tidak ada urusan. Kita tidak boleh bersekutu. Apalagi kamu minta minum daripadaku. Orang ini belum mengerti tentang kasih Allah. Kalau Yesus lain, di dalam Yesus, pribadi Yesus itu sendiri merupakan wujud daripada kasih Allah.
Pribadi Yesus itu sendiri adalah wujud dari kasih Allah. Jadi di dalam pribadi Yesus hanya disimpulkan satu, kasih semuanya. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena demikianlah Allah mengasihi si dunia, dan bukti kasih Allah atas dunia ini, maka diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya siapa yang percaya kepada dia tidak dihukumkan, melainkan mendapat hidup yang kekal. Nah, Yesus itu sendiri merupakan bukti dari kasih Allah. Sejak dia lahir, dalam pelayanannya, air diubahnya jadi anggur, itu karena kasih. Yang lumpuh dibuatnya berjalan, itu pun karena kasih. Buta melihat, itu kasih. Roti 5 ketul dan 2 ikan dibagi-bagikan, 5.000 orang kenyang, sisa 12 keranjang, itu juga kasih. Di jalan di atas lautan, menunjuk jasanya, itu juga kasih. Sampai pada akhirnya dia harus dicambuk, dia harus diludahi, dia harus dipukul, dan akhirnya dia dipaku di kayu salib dan ditusuk dan mati di sana. Itu pun juga kasih. Dari sejak kelahirannya sampai kepada kematiannya, sampai kepada kebangkitannya, itulah wujud kasih. Dan orang yang mengenal Yesus, tandanya cuma satu, ada satu kasih yang keluar dari dalam dirinya. Lain sekali dengan perempuan Samaria ini. Ini perempuan tahu agama. Ini perempuan ngerti tentang ibadat. Ini perempuan, saudara mungkin pikir ini perempuan kafir. Bukan. Oh, dia ganti-ganti suami. Memang dia ganti-ganti suami. Tidak semuanya orang yang ganti-ganti suami itu kafir. Tidak semua orang yang ganti-ganti istri itu kafir. Kadang-kadang orang yang sudah beragama pun perbuatannya demikian. Saya ingin beritahu, menunjukkan bukti bahwa perempuan Samaria ini bukan kafir sama sekali. Bukan. Saudaraku boleh punya agama, punya gereja, bahkan sudah punya gedung gereja sekalipun, tapi tidak menunjukkan atau membuktikan bahwa saudara benar-benar sudah lahir baru dalam Allah. Saudara boleh aktif dalam pelayanan, saudara boleh main musik, mimpin pujian, kolektan, jadi panitia, bahkan berkhotbah sekalipun. Tidak menjadikan bukti yang sesungguhnya bahwa kita sudah lahir baru dan sudah mengenal Allah, kalau tidak memiliki satu hal ini, yaitu kasih itu. Yang saya tunjukkan, yang membuktikan bahwa wanita ini adalah wanita yang sudah pernah kenal Allah, yang tahu tentang agama. Ayat yang ke-19, tolong panitia beritahu anak-anak jangan boleh jalan-jalan. Panitia siap semuanya, saya tidak ingin ada satu pun yang jalan-jalan selama firman Tuhan diberitakan. Oke, ayat 19, berita, baca di situ. Lihat ayat 19. Yang ada Alkitab dibuka, yang tidak ada Alkitab lihat sebelahnya semuanya. Dan kalau sebelahnya nggak bawa Alkitab, sebelahnya lagi. Kalau sebelahnya lagi nggak bawa Alkitab, sebelahnya lagi. Kalau sebelahnya lagi nggak bawa Alkitab, itu keterlaluan. Sudah Kristen keterlaluan. Datang ke pondok rohani nggak bawa Alkitab, bikin malu. Di gereja saya, kalau ada orang datang ke gereja dan itu Kristen nggak bawa Alkitab, saya usir keluar. Orang itu nggak sungguh-sungguh cari Tuhan, dia orang itu main-main. Dan saya paling anti dengan kekristenan yang main-main. Serius untuk Tuhan atau tidak usah sama sekali. Oke, baca Alkitab. Ibu-ibu yang duduk di sana silahkan duduk. Berdiri terus nanti capek. Mari duduk sebelah sini. Iya. Mari. Panitia kasih contoh yang baik. Masuk semuanya. Jangan malah keluar. Masuk. Masuk semua. Itu ada ibu dua yang keluar panggil, suruh masuk lagi. Cepat panggil itu ibu-ibu yang di luar tadi. Dengar firman Allah baik-baik. Saya kadang-kadang ke pohon rohani begini nih, panitianya itu terlalu sibuk, sampai mereka itu nggak ada waktu untuk Tuhan. Jadi mereka ini kayak waiters di restoran begitu. Mereka sibuk yang melayani, yang datang itu yang makan, pendetanya itu tukang masaknya. Jadi yang lain dapat berkat,
panitianya cuma dapat kecapean aja, nggak dapat berkat sama sekali. Kadang-kadang di tengah-tengah kebawaan rohani, panitianya sibuk berkelahi itu dengan yang lain, ribut berbantah setengah mati. Yang lain kebawaan rohani, panitianya kematian rohani, saudaraku. Habis kebawaan rohani, malah ada yang sakit hati, nggak ke gereja, nggak mau kenal Tuhan. Itu gara-gara mereka tidak mengutamakan perkara rohani. Makanya panitia-panitia datang dan dengar firman Allah. Ini perlu bagi kita semuanya. Amin. 2 orang yang amin. Yang bukan panitia yang ngomong amin. 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 Puji Tuhan. Oke, ayat yang ke-19 saya ingin buktikan bahwa wanita tadi yang suka membeda-bedakan antara Yahudi, Samaria, bukannya orang kafir, tapi orang yang sudah punya background agama. Dikatakan ayat 19, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nah, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Dalam bahasa Inggris disebut begini, I perceive that you are a prophet. I perceive. Nah, kata-kata perceive itu artinya dia bisa menangkap, bisa merasakan, bisa memahami bahwa engkau seorang nabi. Nah, untuk seseorang bisa mengerti bahwa orang tersebut adalah seorang nabi, pasti ini orang sudah pernah mengerti pengertian agama. Kalau dia tidak mengerti pengertian agama, nyebut nabi pun tidak mungkin tahu. Apalagi dia yang mengatakan, saya rasa engkau seorang nabi. Dalam rohaninya dia menerima signal-signal, firasat-firasat, tanda-tanda bahwa engkau seorang nabi. Nah, kita teruskan ayat 20, lebih jelas lagi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Nah, dia mulai berbicara tentang nenek moyangnya. Nenek moyang kami, turunan kami, semua menyembah Allah di gunung ini. Dan selanjutnya dikatakan, tetapi kamu orang Yahudi katakan bahwa Yerusalemlah tempat menyembah. Jadi di sini ada pertanyaan dari wanita ini. Setelah dia ketahuan belangnya, setelah dia diketahuan jeleknya, sudah dia ketahuan dosanya, dia langsung berubah berbicara soal agama. Dia bilang, nyata bagiku sekarang bahwa engkau seorang nabi. Yang kedua, dia katakan nenek moyang kami beribadah di gunung ini. Kalau kamu di Yerusalem, dengan kata yang lain, mana yang benar? Nah, inilah banyak timbul pertanyaan di dalam hati orang Kristen saat ini. Sebetulnya agama mana yang benar? Nenek moyang kami biasa di agama ini, kamu di agama itu, mana yang benar? Atau kita suka berkata, nenek moyang kami dari kakek, dari nenek, dari ayah, dari ibu sudah biasa berbakti di gereja ini. Kamu di gereja itu, mana yang benar? Jadi dengan demikian kita lihat bahwa wanita tersebut sudah punya latar belakang agama di dalam dirinya. Tapi lihat, orang punya agama saja, kelihatan beribadah kepada Allah saja, tidak menunjukkan bahwa orang tersebut sudah kenal Tuhan betul-betul, sudah punya Tuhan betul-betul, atau istilahnya Alkitab, sudah lahir kedua kali, lahir dengan roh, lahir dengan firman Allah, sudah betul-betul bertobat. Kita lihat buktinya, karena wanita tersebut masih suka membeda-bedakan. Kamu orang Yahudi, kami orang Samaria, tidak ada urusan antara kamu dengan aku. Saya bacakan itu ayatnya, ayat yang ke-9, dikatakan demikian. Maka kata perempuan itu, Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria, masih suka
ada perbedaan. Tidak mengalami kasih Allah meskipun sudah punya agama. Lain dengan orang yang bertemu dengan Yesus secara pribadi. Orang yang sudah kenal dengan Yesus, bertobat meninggalkan hidupnya yang lama. Dia menjadi manusia yang baru. Yang lama lenyap, yang baru terbit. Yesus katakan, kasihilah musuhmu. Jangankan cuma Yahudi atau Samaria, musuh sekalipun disuruh mengasihi. Nah, inilah tandanya orang yang mengalami kelahiran baru dalam Yesus Kristus. Kita baca selanjutnya dalam pasal yang ke-13 ayat yang ke-34 dan 35. Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34 dan 35. Saudara sudah dapatkan, saya akan bacakan demikian bunyinya. Yesus katakan, aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu, saudaraku, saling mengasihi. Jadi semua orang akan tahu bahwa kita murid Tuhan bukan karena kita bisa menyanyi bagus, bukan. Orang akan tahu kita sebagai murid Tuhan bukan karena kita bisa berkhotbah bagus, bukan. Orang akan tahu kita sebagai murid Tuhan bukan karena rajinnya kita ke gereja, bukan. Bukan hafalnya ayat, pinternya bicara, hafalnya doa. Itu tidak membuktikan kita murid Tuhan. Tapi Alkitab dengan jelas berkata bahwa dunia atau semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku jikalau kamu ada, saudaraku, katakan semua, kasih. Ada kasih. Nah, kalau kita ada kasih, baru orang tahu kita murid Tuhan. Nah, saudara boleh hafal Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Saudara boleh pandai menyanyi seperti malaikat sekalipun. Tetapi kalau kasih itu tidak ada di dalam diri kita, maka kita bukan murid Tuhan yang sejati. Kekristenan itu cuma satu. Kalau disimpulkan dari semuanya, kekristenan itu cuma satu. K-A-S-I-H. Kasih. Karena demikianlah Allah kasih akan dunia, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya barang siapa percaya akan dia jangan binasa di neraka, tapi beroleh hidup yang kekal di surga selama-lamanya. Nah, itu disimpulkan dalam satu kata, kasih. Allah itu kasih adanya. Dan dunia ini menderita bukan karena kurang pangan, bukan karena kurang kepandaian, bukan karena kurang teknologi. Dunia ini menderita karena kurang adanya kasih. Makanya judul kasih melanda Sukabumi adalah hal yang sangat indah sekali. Ini yang didambakan, ini yang dibutuhkan, ini yang diperlukan untuk setiap manusia untuk mengalami. Saudara, tidakkah saudara tahu kalau ada seorang bayi lahir dalam jangka 2 minggu itu bayi tidak tersentuh dengan belean seseorang, belean kasih, bayi itu akan mati. Seorang bayi yang lahir tidak ada belean kasih baik dari mamanya atau dari papahnya. Kalau keliaran di rumah sakit tidak dibelai oleh susternya atau juru rawat atau dokter, itu bayi mati. Manusia tidak bisa hidup tanpa kasih. Tidak mungkin bisa hidup tanpa kasih. Nah, payahnya di dunia ini ada orang yang mengatakan kasih,
tapi sebenarnya bukan kasih. Kasih yang murni, kasih yang tulus, kasih yang asli dari Allah semakin tidak ada. Kalau ada orang berkata aku mengasihi kamu, sekarang kita perlu jaga-jaga atau pegang kantong kita erat-erat. Karena pasti ada embel-embelnya, ada udang di balik batunya. Nah, ada kasih yang murni. Orang menaruh perhatian, mulai kasih, pasti ada sesuatu yang diinginkan di baliknya. Tapi saya ingin beritahu malam hari ini, ada satu kasih yang murni. Kasih yang bukan menuntut, tapi kasih yang memberikan. Kasih yang berkorban. Kasih yang menyerahkan segala-galanya untuk kita semuanya. Saya ingin saudara membaca ayat yang sangat terkenal itu. Di dalam 1 Korintus sebagai inti daripada Injil, sebagai inti daripada kekristenan. 1 Korintus pasal yang ke-13. Yang berbunyi demikian. Sekalipun, ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi aku tidak mempunyai apa? Kasih. Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang atau genta yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi aku tidak mempunyai apa? Kasih. Aku sama sekali tidak berguna. Ayat yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku rela untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi saudaraku, diringkas dari seluruhnya bahwa semuanya hanya bisa berarti kalau ada kasih. Nah, ini perempuan Samaria yang kita baca tadi, kenapa dia suka membeda-bedakan? Karena dia belum mengalami kasih Allah. Dia punya agama, betul. Dia punya ibadat, betul. Dia punya latar belakang yang beribadat kepada Allah, betul. Tapi satu hal yang dia tidak miliki, yaitu kasih Allah di dalam dirinya. Itu sebabnya banyak orang menderita karena kasih yang sesungguhnya ini tidak dialami dalam dirinya. Kalau kita kembali kepada Yohanes pasal yang keempat tadi, kita lihat wanita tadi tidak hanya mempunyai hati yang penuh dengan kebencian terhadap suku lain, tapi juga hidupnya tidak benar sama sekali. Waktu Yesus minta minum kepadanya, wanita, atau mungkin panggilnya sis, Ci, Neng, aku minta minum. Ini si Samaria perempuan si genit ini, nggak usah ya katanya. Lu mah Yahudi, saya Samaria. Tidak pantas orang Yahudi minta minum sama orang Samaria, karena mereka tidak ada hubungan dengan baik. Tapi Yesus yang penuh kasih itu sabar sekali. Dia berkata kepada perempuan Samaria itu, ayat yang ke-10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, ayat 11, Tuhan, engkau tidak mempunyai timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub dan memberikan sumur ini kepada kami, yang telah minum sendiri dari dalamnya serta anak-anaknya dan ternaknya? Saudaraku, ini perempuan Samaria tidak mengerti waktu Yesus berkatakan, kalau kamu mengerti karunia Allah
dan kamu tahu siapa aku yang minta minum ini. Pasti justru kamu yang minta minum daripadaku, dan akan kuberikan kepadamu air yang hidup. Perempuan itu tambah bingung. Tadi minta minum, belum dikasih minum, sekarang dia menawari minum. Airnya air hidup lagi. Lantas perempuan ini, apakah engkau lebih besar dari nenek moyang kami Yakub? Kamu tidak punya timba, bagaimana bisa mengambil air dari sumur yang dalam ini? Yesus dengan sabar menjawab, karena dia tahu ini perempuan mengalami kehausan, ini perempuan mengalami kehampaan, memulai mengalami kekosongan dalam jiwanya. Meskipun perempuan ini punya agama, sudah pernah beribadat, tapi perempuan ini tidak mengalami satu hal, yaitu kasih Allah di dalam dirinya. Saudaraku, engkau boleh masuk keluar gereja tiap minggu, tidak berarti bahwa engkau sudah pernah mengalami kasih Allah dalam dirimu. Karena banyak sekali orang beribadat kepada Allah dengan dasar yang salah. Ada dua dasar yang salah orang beribadat kepada Allah saat ini. Pertama, orang beribadat kepada Allah hanya sekedar kewajiban. Saya orang Kristen, kewajiban saya ke gereja. Pokoknya sudah seminggu sekali ke gereja, sudah selesai kewajiban kita. Tidak didorong adanya kasih, tidak didorong adanya satu hubungan yang mesra dengan Allah. Hanya sekedar kewajiban. Kalau kita ucapan bahasa modern, hanya formalitas, hanya formal saja, hanya secara lahiriah. Kita datang, tunduk kepala, kita berdoa, sementara pendeta berdoa, Bapa kami dalam surga, kita kumat, haleluya, ya, amin, haleluya. Pikiran kita ngeluyur keliling kemana-mana, karedok, es campur, es ini. Saudaraku, ya kita cuma kewajiban, tapi tidak dari hati yang sungguh-sungguh. Itu dasar yang pertama. Yang kedua, orang berbakti kepada Tuhan karena takut dihukum sama Tuhan. Jadi kalau saya nggak kebaktian hari ini, mungkin besok anak saya sakit. Kalau saya nggak kebaktian hari ini, ntar saya naik mobil tabrakan. Rasanya Allah itu tukang menghukum orang aja. Kalau dia salah sedikit dihukum. Jadi terpaksa dia datang kebaktian. Kalau enggak, ntar tabrakan, ntar kebakaran rumahnya. Karena pernah dengar orang kesaksian. Mungkin dia pernah dengar orang bersaksi, saya minggu lupa ke gereja, pergi mancing ikan, oh mobil saya terbalik. Nah sejak saat itu dia terpaksa datang kebaktian. Meskipun dia tidak pengen sekalipun, tapi dasarnya takut dihukum. Jadi meskipun ngantuk-ngantuk juga datang saja dikhotbahin. Amin. Haleluya. Amin. Setelah kebaktian selesai ditanya, gimana kebaktiannya? Baik. Khotbahnya gimana? Baik. Khotbahnya tentang apa? Baik. Dari ayat mana? Baik. Dia cuma tahu baik-baik aja, tapi tidak tahu isinya. Karena dia berbaktinya sama Tuhan hanya sekedar takut kalau dihukum. Nah, orang yang demikian itu tidak mengalami kasih Allah di dalam dirinya. Maka kayak perempuan Samaria tadi, hatinya penuh dengan kehampaan, kekosongan, tekanan, penderitaan. Bahkan saudara, dia datang ke sumur waktu tengah hari jam 12 siang. Itu pun suatu keanehan pada waktu itu. Biasanya kalau orang datang untuk menimba air, zaman itu jam 6 pagi atau jam 6 sore. Tidak ada wanita datang ke sumur jam 12 siang. Pasti ada sesuatu yang gak beres dengan wanita ini. Padahal dia punya latar belakang agama. Tetapi itu pun kalau cuma agama formal, agama kewajiban, hanya tradisi, hanya nominal, hanya ikut-ikutan, hanya karena takut dihukum, itu tidak akan merubah hidup seseorang sama sekali. Dia datang jam 12 siang itu karena takut ketemu dengan perempuan-perempuan yang lain. Namanya sudah rusak, hidupnya jelek karena ada satu kekosongan di dalam dirinya. Yesus dengan sabar berkata begini sama perempuan Samaria ini, jikalau kamu minum air dari sumur ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang akan kuberikan kepadamu, kamu tidak akan haus lagi sampai selama-lamanya. Bahkan itu air akan menjadi sumber dalam batinmu yang akan memancar terus-menerus sampai hidup yang kekal.
Ini perempuan tambah heran lagi. Ini pria minta minum, belum dikasih minum, nawarin air lagi. Airnya yang ditawarkan air ajaib lagi. Sekali minum, ndak haus. Dia penasaran. Lantas perempuan ini berkata, berikan kepadaku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Dia tidak mengerti apa yang Yesus katakan. Dipikir air biasa. Dia pikir cuman air yang minum dan tidak haus lagi supaya nggak usah pergi ke sumur ngambil air. Saya ingin beritahu, ini perempuan meskipun sudah punya latar belakang agama, tapi tidak bisa mengerti perkataan Yesus. Banyak sekarang ini orang sudah ke gereja bertahun-tahun, baca Alkitab, tidak pernah ngerti, dengar khotbah, tidak mengerti sama sekali. Karena firman Allah hanya bisa dimengerti orang-orang yang sudah lahir baru, yang rohaninya telah dibuka oleh Roh Kudus. Alkitab mengatakan the natural man will not understand the spiritual things of God. Orang-orang duniawi tidak bisa mengerti perkara rohani. Hanya kalau Roh Kudus sudah bukakan hatinya, sudah lahir baru, dibaptis dalam air dan roh, baru orang itu bisa mengerti dari firman Allah. Ini perempuan diberi air hidup, dia minta air minum supaya nggak usah ke sumur lagi. Dia tidak mengerti maksudnya air yang Yesus maksudkan itu apa. Seperti Nikodemus, seorang pemimpin agama, guru agama. Yesus katakan, Nikodemus, kalau seseorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak bisa melihat kerajaan surga. Nikodemus berkata, bagaimana saya sudah tua baru lahir kembali? Apa saya perlu masuk dalam perut ibuku lagi baru dilahirkan? Dia tidak bisa mengerti perkataan Yesus. Meskipun dia guru agama, tidak semua orang yang sudah punya agama masuk gereja bisa mengerti firman Allah kalau dia belum mengalami kasih Allah dalam dirinya, dalam kelahiran baru, perubahan secara total dalam hidupnya. Tidak bisa mengerti. Kalau Roh Kudus belum bekerja dalam dirinya, tidak bisa mengerti. Tapi Yesus sabar sama dia. Dan Yesus mulai berkata kepada perempuan tadi, baik wanita, pulang dulu, panggil suamimu dan bawa ke sini. Perempuan itu berkata, Tuhan, aku tidak punya suami. Ya, aku tidak punya suami. Bohong lagi, saudaraku. Dan Yesus juga bilang sama dia, betul katamu, kamu tidak punya suami, betul. Tapi sebenarnya 5 laki-laki pernah jadi suamimu semua. Dan sekarang yang laki-laki tinggal di rumahmu bukan suami sendiri. Jadi ini tinggal dengan laki-laki tapi tidak menikah. Apa sekarang istilahnya? Nah, hafal semua kan? Profesor semua dalam hal ini, saudaraku. Lihat itu, saudaraku. Gak tahu malu. Kalau firman Tuhan tidak hafal. Kalau ditanya begitu dong, langsung kumpul kebo. Dapat nilai 100 semua kalau soal dosa. Kita ini dalam soal dosa profesor semua, saudaraku. Ya, summon living together. Kayak begini. Padahal ini adalah orang yang katanya sudah ngerti tentang nabi, sudah ngerti tentang ibadat. Tapi lihat perbuatannya, saudaraku. Ganti. Saya bisa bayangkan ini anak perempuan tadinya. Kecilnya mungkin ke sekolah minggu, ikut remaja, tapi lama-lama karena kebaktian hanya merupakan satu tradisi, bosen. Kristennya Kristen KTP, ya, singkatan dari kartu penduduk. KTP itu juga singkatan dari Kristen, to-nya itu topeng, T-nya itu to, P-nya itu peng. Kristen cuma topeng, KTP. KTP itu juga artinya Kristen, T-nya itu P-nya itu pelan, Kristen tempelan. Sekarang kan banyak tempelan, saudaraku, ditaruh di mobil. Allah itu kasih adanya, Yesus juru selamatku, praise the Lord, Jesus save. Saudara, banyak ditempel-tempel, kalungnya salib, giwangnya salib, ya, mobilnya ditempel salib. Yang bertobat mobilnya, yang nyetir belum, saudaraku. Rumah-rumah ditempeli Yesus juru selamatku. Rumahnya yang Kristen, penghuninya murtad, saudaraku. Belum, cuma Kristen yang tempelan. KTP, Kristen tempelan.
Nah ini perempuan juga mungkin begitu. KTP-K-nya itu Kristen, T-nya itu tanpa, P-nya itu pertobatan. Jadi Kristen tanpa pertobatan. Hasilnya bagaimana? Bosan. Mungkin ini wanita setelah remaja dia mulai bosan. Mulai ketemu dengan pria yang lain yang dipikir ganteng. Dia pikir dengan kenalan dengan pria ini pasti dia akan puas. Sehingga dia menikah oleh karena hawa nafsunya. 6 bulan pertama memang bulan madu. 2 tahun kemudian bulan empedu, saudaraku. Terus saja dia ribut. Dia temukan bahwa hawa nafsu, birai, tidak memuaskan jiwanya. Dia tendang itu laki-laki karena ketemu pria yang lain. Perutnya buncit, kepala botak, tampang cukong, duitnya banyak, saudaraku. Nah dia menikah dengan keuangan karena dia pikir uang adalah segala-galanya. Dia bosan dengan agama, dia bosan dengan hawa nafsu, sekarang dengan uang. Dia pikir dengan uang dia bisa beli dunia, dia bisa bahagia. Menikah dengan Om Cukong ini dan mulai honeymoon ke Paris, honeymoon ke Hong Kong, honeymoon ke Garut, saudaraku, honeymoon kemana-mana. Aduh senangnya luar biasa. 3 bulan pertama bulan madu, 2 tahun kemudian bulan empedu lagi. Mulai masalah terjadi. Si perut bencit ditendang sama dia karena dia ketemu orang yang berpangkat. Mungkin ada bintangnya. Karena dia pikir kedudukanlah yang membahagiakan manusia. Dia ikut agama cuma ikut-ikutan, bosan, tidak ada gunanya. Dia ketemu orang ganteng karena dia pikir nafsu seks memuaskan, membahagiakan. Tapi tidak membahagiakan. Dia lihat uang, dia menikah dengan uang. Dia pikir uang adalah jawaban atas hidupnya. Banyak uang, banyak masalah, tidak puas juga. Gak taunya si perut buncit, kepala botak, juga punya istri banyak yang lain. Tambah hatinya karena dengan duitnya banyak, dia bisa berbuat semaunya. Dia marah, sekarang ketemu orang berpangkat. Dia pikir punya kedudukan, pasti bahagia. Di mana-mana dihormati, didudukkan paling depan, jalan di payung. Aduh bahagia. Dia pikir demikian. Menikah dengan pangkat. 3 bulan pertama bulan madu, 2 tahun kemudian bosen juga. Dia tahu bahwa kedudukan bukan jawaban atas hidupnya. Dia tendang itu. Ketemu dengan seorang profesor dengan gelar profesor, insinyur, doktor, SH. Dia pikir pendidikan, pengetahuan adalah jalan satu-satunya untuk membawa bahagian. Dia menikah dengan orang yang pandai punya pendidikan. Itu pun juga akhirnya berantakan. Sudah 4 orang dan tidak bahagia. Akhirnya dia kenal dengan seorang yang terkenal, famous, populer, namanya tenar di mana-mana. Karena dia pikir ketenaran adalah jawaban bagi dirinya. Menikah dengan orang tenar, tapi juga tidak bahagia. Ditendang itu orang. Kali ini ketemu yang ke-6, nggak tahu, seada-adanya saja. Mungkin ini ketemu di terminal bus, saya nggak tahu. Yang penting bahwa dia pikir agama tidak bisa memuaskan. Kepuasan nafsu tidak bisa memuaskan. Keuangan yang banyak bukan memuaskan. Jabatan yang tinggi tidak memuaskan. Pendidikan tidak bisa memuaskan. Itu semuanya baik, tapi tidak merupakan jawaban bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan, apalagi hidup yang kekal. Dia popularitas, keterkenalan tidak memuaskan dirinya. Hatinya putus asa sehingga dia hidup bersama tanpa nikah. Alkitab jelas katakan dia bukan suamimu sendiri, sudah dalam keadaan kalap. Untung itu wanita ketemu Yesus. Kalau dia tidak ketemu Yesus, saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan dia. Pasti hidupnya berantakan. Mungkin dia sudah begitu putus asa dan bunuh diri. Tapi untung di saat-saat dalam keadaan begitu parah, ketemu dengan Yesus yang memang merupakan wujud daripada kasih Allah atas dirinya.
Jika saudara diberkati dengan tayangan ini, silakan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.